wajib, main-main dengan tidak sholat, wajib. Nah, wajib itu keharusan. Harus. Nah, 1 kali tinggal itu, namanya itu. Apa latar belakang Cece masuk Islam gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya kami untuk SMP sudah ada ketertarikan Al-Quran. Oh iya. Untuk SMP kan, cuman zaman kami SMP itu Al-Quran yang terjemahan kayaknya belum ada. Ada tapi mungkin kita belum tahu di belum mana ketemu lah ya. kan. Jadi pergilah pinjam di perpustakaan, pulang nggak bisa tahu ini apa nih. Iya. Ngerti kan? Jadi kata ibu kami taruh di rumah di atas, makan tuh tinggi kan. Kami juga udah berani sembarang taruh. Kata ibu, itu buka apa? Kamu kalau udah baca balikin lah, jangan taruh situ. Ini balikin. Ketertarikan kami kepada mencari Allah tuh sudah tertarik ya. Jadi kami masuk ke pas lingkup ada belajar agama Kristen juga mengenai Allah kan, tapi sebenarnya Allah ya. Iya bang. Kami belajar di situ. Kami di situ belajar sampai ada SMA. Dia itu kan yang sudah tua. Lalu ini maksudnya gimana ya, kalau dengar ajan tuh sudah umur 50 lebih lah. Ketuk lah hati. Dengar ajan tuh bisa nangis. Ya. Terus berenang gitu. Iya. Nah, itu harus dipanggil gitu kan. Iya. Jadi ada timbul rasa takut di hati nih. Gelisah lah. Gelisah ya, jangan sampai terlambat gitu loh. Jadi kami gimana nih? Ada cerita nih kan dulu waktu itu saya guru sekolah minggu juga. Ngajar anak-anak di gereja. Iya. Jadi saya bilanglah teman sejawat yang sama ngajar, saya ini kayaknya di persimpangan jalan gitu kan. Saya kalau dengar ajan bisa nangis. Saya bilang begitu, kamu ini suara ajan bisa nangis. Suara mereka istilahnya beda lah ya. Jadi kasar, jadi kami nggak usah disebutin lah. Jadi kami bilang, kami nggak mau ngajar lagi lah, kami berhenti ngajar. Ngajar lagi. Ya, jadi kami kumpul juga. Paduan suara gitu kan. Kalau Natalan ambil, tapi kami tidak setuju kalau kata-kata dengkul itu. Kenapa disebutkan bahwa Yesus Kristus yang menciptakan bumi. Nah, kami tidak setuju karena pemahaman kami itu Yesus itu utusan Allah. Karena di dalam Alkitab juga ada disebutkan. Dia itu hanya membawa pesan ya, jalannya ke jalan menuju lurus gitu kan. Tuhan Bapa. Ya, jadi kami pikir ini tidak benar dikata-kata. Tambah hari kami tambah tidak yakin. Bingung ya? Bingung. Yang tentang Trinitas. Iya, ya, kalau saat di gereja kan kami seringlah ikut seminar kan. Tunggu dulu Cek. Sebelum itu ikut ke gereja, Cece awalnya agamanya apa? Papa dulu Konghucu, tapi kami tidak setuju dengan kami sering ke Papa itu ke Kelenteng. Kami masuklah ke Kelenteng tuh ada patung-patung gitu kan. Kami tidak setuju itu. Di hati kecil kami sudah tidak serik gitu kan. Tapi Bapak kami tidak tahu lah. Bapak kami meninggal. Kami dia tidak tahu, kami tidak setuju dengan maksudnya kok boneka itu kan disembah gitu kan. Itu kan buat tantangan manusia, bentuknya keren-keren, bentuknya betul-betul bagus. Ada misalnya dia panglima perang, baju perangnya ada, tongkatnya ada, apa itu senjata itu dibuat bagus nih. Kami hanya mengagumi keindahannya aja. Kami masuk tuh, kami lihat-lihat gitu kan. Itu aja. Jadi tapi kami tidak ada. Sempat saja pelajari Konghucu. Iya. Nah, kami cuma ikut di SD kami belajar sama Buddha. Tapi kan Buddha
Buddha itu kan manusia biasa juga dikatakan. Iya, Itu ibaratnya seperti nabi lah gitu. tingkatan gitu lah ya, tingkatan gitu. Kami zaman itu belajar deh lah. Iya. Terus di SMP kami baru ini. ya, diajak lah masuk ke Kristen, belajar. Jadi sering kan kami dengar-dengar tentang Islam itu kan, mulai guru-guru anak-anak. Di situlah kami tertarik dengan Al-Quran. Di SMP itu, tapi kami belum ketemu pun kesesamaan ya, kami nyerah kan, kami ikut agama Kristen. Sudah berapa tahun sih? Lama lah, ada 30 tahun. Kristen? Iya. Lama. Kan dari SMP sampai umur 50 lebih lah. 50 lebih. Iya kan? SMP kan umurnya baru belasan tahun lah. Itu sudah 50 lebih lah kami kalau dengar nasihat-nasihat di radio kami bisa tertarik. Iya. Jadi kami pernah pulang dari gereja ke pasar buah itu, ada pasar buah di pasar kan, kami ada ceramah di radio, kami jadi percaya begitu kan, lebih yakin ke situ, ya kan? Jadi kami cerita lah mualaf juga, mualaf tuh pada satu istrinya kan, kami jualin madu beliau kan, jadi kami cerita lah Pak tuh, Pak kok aku sekarang gini ya, kok lebih ragu-ragu dengan isi Alkitab, curhat ke dia gitu. Ya sharing lah, sharing kan ada istrinya kan sama sharing. Oh kamu sudah dapat hidayah, ada beberapa kali saya ceritakan beliau lah, beliau kan ada di situ, ada istrinya. Oh kamu sudah dapat hidayah kamu, malu ngecek 2 kali bersahadat. Saya belum ngerti apa-apa itu, tapi saya memang tidak ke gereja lagi. Waktu itu saya sudah beli Al-Quran, saya baca. Jadi saya baca 2 bulan dulu saya baca ya, terjemahan itu. Saya baca, tambah baca saya takut lebih yakin ke Al-Quran daripada ke Alkitab gitu kan. Jadi saya tidak ke gereja, tidak ikut pun, saya tidak kontrol dengan kawan-kawan. Ini wah gini kan saya gak bisa aku di persimpangan jalan, karena ada keraguan di sini. Jadi saya bilang saya mau lebih yakin, saya beli Al-Quran, saya baca isinya. Adalah teman gitu istilahnya, aku pinjemin kamu bukunya, aku bilang kalau salah kan di kopi banyak juga. Ini gila kamu baca, kalau baca lebih yakin, Di situlah kami bilangan pada keluarga istilahnya Ibu Rahayu, jadi kok lebih yakin ke isi aku daripada Alkitab. Oh kamu sudah berhidayah tuh mana? Tak bisa dibiarkan katanya. Langsung yang dianya saya ucap 2 kali bersahadat. Kamu pulang sekarang, betul saya sudah bilang Pak jangan dulu, saya kan harus belajar dulu dah, nggak tahu gitu apa segala macam, nggak tahu sama sekali. Saya bilang saya mau belajar dulu Pak. Oh tidak bisa, hal baik tak boleh ditunda-tunda. Jadi langsung kamu pulang, ditulisnya pakai kertas, karyawannya kan, ini kamu pulang mandi hadar besar, pulang nanti ke masjid di pasar lah, Masjid Raya Pasar ya. Itu sudah ada ustaz yang menunggu di situ, Ustaz Habib, lah, kan Ustaz Imam di situ, itu orang-orang Habib. Pak kami ini belum tahu apa-apa, tidak apa-apa, nanti berjalan seiring itu kamu belajar. Terus itu kami itu, setelah waktu itu maghrib, bisa disaksikan keluarga dia lah, anak-anaknya, karyawannya, istrinya. Jadi ini kan, setelah Cece masuk Islam, setelah selesai syahadat, respon keluarga gimana? Mereka tidak tahu. Oh nggak tahu, pasti Cece masuk Islam diam-diam gitu? Iyalah. Mereka tidak tahu. Ya terus? Jadi Koko itu kan dia kami saya kan malam-malam jam 11. Ini saya dengar kamu masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Mereka penilai Islamnya negatif. Islam ya. Karena banyak oknum-oknumnya yang tidak pada tempatnya kan. Kenapa kamu
mau masuk Islam katanya. Lihat di TV itu, teroris semua katanya. Iya, Begini iya, kan. iya. Saya bilang kan Al-Quran tidak belajar gitu. Kamu kan belum tahu isi Al-Quran itu apa. Dan kami sudah mulai belajar Iya, Al-Quran. Itu dia tidak marah sih waktu itu. Tidak marah, tapi mungkin ada teman gereja datang ke toko tuh bilang toko gini kan. Dulu kan saya misi juga, saya bendahara. Jadi kamu tuh memalukan aku katanya. Kamu tahu gak, aku ini malu. Soalnya nama aku ikut ulah kamu katanya. Kamu ini kalau kamu laki-laki pukul kamu kan. Jadi kami sholat tuh, udah mulai belajar sholat. Sembunyi-sembunyi lah, keluar belajar ke rumah di belakang rumah toko itu kan. Kami pergi ketok-ketok pintunya lah. Bilang ibunya keluar kan, suaminya imam di ke situ. Ini nggak tahu kan, kami masa masuk ya. Seperti langkahnya sudah dituntun kan. Ketok. Jadi bu, udah cek. Kami mau belajar sholat. Terus cengang dia. Ini sholat, lihatnya. Nah, dipanggilnya anaknya. Anaknya sekarang istri Ali Imran. Dokter Ali Imran. Dokter itu dokter kesehatan. Ya sini ada cici mau belajar sholat. Dan di situ lah saya belajar sholat. Tapi pakai ini dulu, terjemahan dulu. Pakai tulisan batik. Jadi tulis besar-besar di tempelan, di dinding, semua ditulis. Menjelang hafal. Sebulan lebih lah. Tapi kami bukan sekedar tahu tulisan latin, mau tahu artinya gitu. Karena kita udah tahu artinya, kita baca kan sama dengan bohong dah. Jadi kita harus tahu artinya. Itu Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin, gitu kan. Harus tahu artinya gitu. Kalau soalnya udah tahu arti dari isi yang kita baca itu sama dengan kita menghafal lah. Ada masuk ke hati, kita bisa bersubuh-subuh ya, bersubuh. Jadi kita sebelum sholat gitu mau baca ayat itu kita pahami dulu isinya apa, baru bisa kita khusyuk. Jadi kita mikir gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya apa? Kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, puji apa? Syukur Semesta alam, ya kan? Seluruh alam. Karena alam ini cuma maka Rahmanirrahim, Maha Pengasih Penyayang. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Kita harus tahu artinya. Jadi kita sholat dulu bisa khusyuk. Jadi ada teman dulu kan saya jualan baju. Teman langganan tuh, kok pas sampai segitunya belajar? Iya lah, kamu sholat, kamu baca gitu, kamu nggak tahu artinya apa? Ya, kamu sekedar sholat aja, asal menyelesaikan tugas gitu, seperti menyelesaikan tugas. Sedangkan kita sholat, kita itu menghadap Allah loh. Jadi kita kalau tahu artinya kan kita bisa khusyuk. Kita mikirnya kepada Allah, oh ini artinya gini, ini. Ihdinas siratal mustaqim, bahwa Allah kan menunjukkan ke jalan lurus kan. Nah, jangan menimbulkan kemurkaan Allah. Allah juga bilang kan ini kan iya kan abudu, iya kan nasta'in, itu kan hanya Allah yang kita sembah, tanpa kita meminta pertolongan perlindungan. Kita harus tahu artinya. Bukan sekedar kita sholat melaksanakan kewajiban, kita harus tahu artinya. Jadi kita tahu hubungan kita itu Allahnya dekat. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, pertolongannya hanya tenang dari Allah kan. Kita tidak tahu artinya, kita sholat ini sekedar menunaikan ritual, sebatas ritual ya kan. Di situ kami sungguh-sungguh lah belajar ya. Jadi setelah kami sudah belajar dulu, kami tidak mudah juga banyak hal yang kami hadapi. Banyak tantangan waktu keluarga itu kami ya dari saudara itu kami kan maksudnya mereka keras juga lah. Mereka tidak suka karena mereka mendapat apa perlakuan yang tidak baik. Jadi penilaiannya negatif.
Iya, iya. Jadi kami yakin bahwa Al-Quran itu isinya Murni firman baik, Tuhan. ya, untuk menunjukkan kebenaran jalan lurus pada manusia, umat insan dan orang-orang beriman. Terus kita tuh benar-benar jangan sekedar aja. Kalau kita hanya sekedar, kalau Allah sekedar kita gimana? Gitu, begitu. Kita sungguh-sungguh, ya Allah juga akan sungguh-sungguh. Kami tidak mendapat. Kami waktu belajar Iqra tuh, bulan kedepannya, bulan Maret kami kecelakaan. Itu bisa. Ditabrak mobil, naik motor. Oh, naik motor ditabrak mobil. Terus? Kami masuk rumah sakit. Jadi kami ambil gas. Itu sudah malam itu. Nah, ujiannya kecelakaannya. Ini kasih pasang gip. Jadi dengan saudara kami dia sudah tidak mengakhirnya. Oh, keluarga tidak waktu lagi, selalu dibuang dari keluarga gitu. Ya, istilahnya dia malu gitu ya. Aku malu punya saudara seperti kamu. Kamu tuh memalukan aku. Kamu tuh dulu misi, waktu kamu ada di mana-mana. Sekarang kok kamu kayak gini. Kamu tuh sudah ada yang saudaraku, kamu tuh sudah gila. Simpel katanya. Kenapa udah mau Islam waktu muda, sudah tua belum mau masuk Islam. Islam itu tidak mudah katanya, puasa segala macam. Tapi saya yakin kalau memang Allah kasih kita apa kewajiban itu kan, hukum Islam itu pasti Allah kasih kita kekuatan jalan ya. Tidak mungkin lah Allah tidak menempang kita. Iya. Nah, itulah di situ kami dulu sakit mah parah. Dengan puasa kami bisa sembuh. Iya. Nah, insya Allah ya. Segitu yakin. Bukan kata orang ya, Cece mengalami sendiri ya. Sakit mah dengan puasa bisa sembuh. Itu sembuh. Cuman kita juga jangan melalaikan tubuh kita, kesehatan kita. Tetap dijaga. Ya, tetap dijagalah, makan teratur. Pikiran juga kadang mah itu kan bisa dari stres juga. Nah, 3 bulan yang masuk Islam, ini masuk rumah sakit. Karena kecelakaan apa karena mahnya? Kecelakaan tadi. Mah tidak masalah. Terus? Kan jadi kami seperti tidak diterima lagi. Kami tuh waktu itu bingung loh, mau kemana? Sempat di ini ya, diusir dari rumah gitu. Iya. Ya. Terus Cece tinggal di mana? Waktu itu saya kan pedagang. Sudah punya ini, tempat tinggal sendiri gitu. Tinggal lah ya. Oh. Pas kosongan. Tapi takut juga lah waktu itu kan. Sendirian ya. Nah, jadi dengan di rumah tuh penuh dengan kecuali lagi aku kan. Sudah kalau hujan kan rumahnya seng. Iya. Bunyi takut ya. Nah, itu manusiawi lah ya. Jadi apa yang membuatkan Cece tinggal di situ apa? Yakin tadi? Yakin lah. Karena ada Allah. Iya. Karena sering ditanya. Kamu iya ada malaikat gitu kan. Ada anak yang usir kan. Tanya terus. Ada malaikat. Kamu mau ada? Aku dia. Iya. Tapi waktu kecelakaan tuh gak ada yang terima kan. Jadi atau susternya itu kamu pulang lah, kamu tuh sehat adanya. Kaki itu perlu dikit lah. Jadi datang teman-teman kan, banyak teman-teman datang. Pokoknya kalau kamar di rumah sakit itu penuh terus. Sampai orang situ. Teman dari mana tuh ya? Dari misionaris dulu. Juga dari Islam juga kan datang terus. Sampai orang heran, kamu kenapa sih kok banyak nih tamunya sampai jam 9 mereka masih ada. Iya. Kan sudah harus tutup kan rumah sakit, nggak boleh lagi kan orang masuk. Masih ada di karena sapamnya tegak situ tungguin. Iya. Jadi teman-teman itu kan yang tahu saya mengerti. Kalau papa tidak mau bawa pulang saudara, ya kami bawa pulang. Jadi papa ini ada, papa kasih saya banyak. Jadi papa yang lain itu bilang, udah lah kamu balik pulang ke rumahku. Pulang aku ke rumah. Ya, dikit-dikit gak bisa kemana-mana. Sama ini kan dagang. Jadi sebulan lebih kami tidak dagang. Toko tetap buka? Ya, tutup lah. Oh, tutup total? Ya.
Karyawan nggak ada. Karyawan otomatis berhenti lah. Iya. Kan nggak ada ini kan. Iya. Aktivitas lagi sampai ada yang mau ambil kios, itu bukan toko sih ya, kios. Ukurannya cuma 3 meter sini ke sini dan itu ada yang mau beli sampai bawa duitnya ke rumah sakit loh. Tapi karena saudara ipar mungkin takut nanti kami ketergantungan kepada mereka kan, jangan kamu jual dulu katanya, nanti kamu kalau sudah sembuh mau kemana katanya. Orang tuh saking mau ambil tempat kami itu bawa duitnya ke rumah sakit, itu diangkatnya duitnya ke rumah sakit. Sudah dibilang begitu udah lama karena kami juga banyak dapat tantangan sih, caci maki orang. Iya. Kalau kata orang tuh, kalau mau masuk Islam memang harus ada tantangan, siap dengan tantangannya, pasti diuji. 2 tahun. Ya diuji, pasti 2 tahun diuji. harus bertahan. Ujiannya bertubi-tubi. Bertubi-tubi, makan dari keluarga, ada yang sampai mau segala macam lah, lebih sadis lagi lah yang lain. Ada yang sampai mau kayak Mas Stephen ya, itu yang sudah meninggal kan. Aku Stephen untuk almarhumnya. Itu kan dia kan dulu misionaris di Katolik. Oh itu sudah ini dia ibarat S3 sudah tuh gitu. Itu dia tuh hanya itu ikut sholat gitu kan. Apa keluar dari gereja kan, gereja istilahnya Hadapan. ada dalam hadapan. Itu Islam mau masuk ke situ, tapi ada yang Allah kasih dia hidayah. Situ dia mau dia masuk rumah sakit dipukul bapaknya. Sampai dia ini sudah dia masuk Islam, terus dibujuk lagi dengan duit 2 koper, suruh balik lagi, dia tetap kokoh dengan Islam. Jadi dia banyak mengislamkan orang, beliau tuh. Ya, dia sosialnya tinggi. Banyak bergerak. Tapi beliau sekarang sudah insya Allah lah ya, sudah khusus khotimah lah. Kan sudah meninggal kan? Husnul khotimah ya. Habis sholat Isya dia meninggal. Di masjid tuh, di Surabaya. Mendadak tuh. Pas lagi bikin acara itu juga, acara apa namanya, keagamaan lah gitu. Setelah Cece mengenal Islam, apa perubahan terbesar yang Cece rasakan dalam hidup Cece? Ya, kita kan mau mencari Allah yang sesungguhnya. Ya. Di situ lah kita tahu bahwa sesungguhnya Allah itu mencipta langit dan bumi hanya bisa kita dapatkan di Al-Quran yang sebenarnya. Ya, kalau di maksudnya kitab-kitab lain kan nggak begitu. Penuh kontradiksi. Jadi di situ. Sebenarnya kan kalau di dulu kan kami Kristen. Ya. Kalau Kristen kan ada Trinitas, Tritunggal, 3 dalam 1. Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu membingungkan kan? Iya. Kalau di Islam kan itu satu tuh. Iya. Walaupun ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad. Gua sudah bilang hanya satu. Kalau kamu minta pertolongan bergantung kepada Allah. Jangan ada yang lain. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak menyukai sesuatu. Alhamdulillah kami setiap kali kalau teman-teman kami datang kan, mereka besok kami lah istilahnya datang bawa ini. Mereka tuh selalu gini bilang, kami takut kepada Allah saja, kami ingin menyembah Allah, bersujud kepada Allah, itu saja. Kami pernah didatangi orang Islam yang masuk Kristen, Pak. Murtad. Murtad berarti. Orang Bandung ya. Dia datang dari gereja. Oh, dari gereja. Dia datang aku Injil. Jadi dia bilang, umurnya 61 tahun, waktu itu saya belum 60 lah ya. Buat data Cece lah gitu. Iya, jadi dia bilang, kenapa kamu masuk Islam? Kamu lihat saya masuk Kristen enak. Saya ke Hong Kong. Coba ke Hong Kong ya. Hong Kong itu kan enggak lah 4 jam 5 jam. Iya. Kami cuma bilang kami ini takut kepada Allah. Kami semuanya mau sujud kepada Allah.
Kami mau menjalani, tapi dalam hati kecil kami mau umroh. Iya. Dia sudah punya Umroh kami cita-cita sudah umroh. pergi umroh. Mm. Jadi umroh itu 10 jam, lebih jauh kan? Iya, iya. Nah, tapi bertanya lebih banyak ya kan? Iya. Di Hongkong tuh kecil lah dibanding ke umroh ya kan? Iya. Nah, Duniawi. alhamdulillah lah kami sudah 2 kali umroh. Insya Allah ya. Haji belum? Haji belum, karena haji kami dapat itu haji apa ya? Haji plus. Bukan, haji biasa itu namanya. Oh, apa? Regular. Regular. Regular tahun 37. Jadi lama. Jadi kami kemarin usahakan pergi umroh bulan Ramadan, 1 bulan lebih. Umroh sebulan di poso berarti di situ. Ya, poso. Poso di rame nggak aja kalau bulan Ramadan? 20 jutaan dulu. Di dalam situ 20 juta. Iya. Kemarin paling rame kami ini. Iya. 20 jutaan jamaah. Kan dia bukan jamaah di situ aja ya. Jamaah lokal, jamaah luar semua datang. Padat sekali. Karena nggak boleh masuk ke masjidnya. Kita nak sholat di masjid tidak bisa di pelantarannya. Itu sama dengan tanah Arab kan. Iya. Padahal diperluas terus itu, diperluas. Jadi sekarang itu keluarga sudah bisa menerima Cece dengan keyakinannya Cece sekarang. Sudah bisa menerima semua keluarga gitu. Hati nurani. Fitrah, kembali ke fitrahnya gitu. Karena manusia itu fitrahnya tuh dari lahir itu Islam. Cuma karena dari keluarga, orang tua, lingkungan ikut ke Buddha, ikut agamanya Kristen, ikut ke Kristen. Jadi istilah mualaf itu pas dia lagi mengucapkan dua kali syahadat itu namanya mualaf. Tapi kalau sudah berjalan itu enggak lagi, sudah Islam. Muslimah ya. Kalau dalam 2 tahun masih disebut mualaf. Tapi kalau sudah ada itu Iya. Muslimah lah. Malah ini mualaf itu lebih dicerdaskan itu daya ingatnya gitu. Nah, seperti kami sekarang kan ngajar, bukan yang asal ya. Maaf ngomong lah, minta dia dari Lebih tahu lebih. bisa dia tuh ngajar. Itu mungkin kelebihan dikasih Tuhan. Alhamdulillah. Memang apa kelebihan itu Iya. Ya, saya tuh masih muda kan, sering lupa. Tapi kalau itulah dikasih itu hidayah. Yang penting kita mau tekun belajar. Iya. Jangan terbuai dengan dunia. Iya. Teman-teman kami masih juga ada yang kalau reuni itu joget-joget kami nama itu. Ikutnya. Ya, Kalau yang pikir umurnya baru 13 tahun, kita sudah berapa puluh tahun memang seumur itu. Jadi kami bilang kita ini sudah tua, makanya kita begitu tidak. Istilahnya kita satu kaki sudah di kuburan kan itu, satu kaki di dunia ya kan. Nah, jadi kita mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat dong. Jadi caranya belajar. Nah, dikasih kesempatan aja, alhamdulillah, Allah sudah mau titipkan. Dan ini ada orang mau belajar Pak nih hari ini. Belajar sama Cece. Sore. Oh iya. Jadi kami nanti paling bilang sama apa kami ada guru privat apa mualaf yang mau belajar? Orang kita. Oh Yang iya. dibantu kita semua itu orang pensiun yang sudah di S3 sudah ada yang profesor. Belajar lagi sama Cece. Kami kan relawan. Kami kan dikasih kutip sudah belajar ilmu tuh. Iya. Karena kan ada ini kita sudah paham, kita harus ajarkan kembali. Harus diamalkan. Iya, yang paling bagus kan. Diamalkan dan diajarkan. Ilmu yang mumpaan itu. Iya. Itu jadi amal jariah. Misalnya kan kita kan sudah tua 60 lebih lah ya rata-rata. Jadi kalau mereka pakaian agak tidak sesuai, kami kasih tahu. Belum tentu mereka senang, belum tentu mereka terima. Bahkan kadang kita dijauhin. Iya. Kami kan gini PH kecil ya Pak ya.
kalau namanya aurat itu di surah Al-Ahzab 50 ayat surah Al-Ahzab 52 dengan surat An-Nur 32 itu kan itu dikatakan bahwa menurut aurat itu seluruh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi kami pakai kaos kaki kemana-mana pakai kaos kaki. Tapi kan orangnya banyak orang tidak pakai kaos kaki, kami malah diketawain. Nah, kami kasihlah keluarin ayat Al-Quran tuh. Terserahlah kalau kalian mau ikut atau tidak, yang penting sudah kesampaikan, mengingatkan, mau terima tidak. Nanti ada yang bisa bilang, kenapa ada sekali kamu pakai cadar? Nah, cadar itu kalau kita berarti sebenarnya bagus juga Pak kalau yang mudah menghindari fitnah. Tapi kami kan ini sudah tua ya, sudah 60 lebih. Dan untuk juga kalau kami pakai cadar nanti keluarga yang belum muslim itu dia kaget dulu katanya. Kami terpengaruh teroris pula katanya. Bisa jadi begitu kan? Kami pakai baju hitam-hitam kami kemarin bertetangga dengan orang-orang yang bukan muslim. Mereka anggap kami aneh. Nah, kami kalau pergi tarawih, setiap hari kami tarawih, dia bilang, kamu ini tarawih terus kata orang Islam tuh tidak sampai gitu. Nah, dia bilang begitu kan? Dia bilang kami tarawih itu memang bukan apa wajib lah, tapi di situ kita mendapat ketenangan, ya kan? Karena dengan paman kami lain lagi, pokok kami yang belum pergi datang ke sana, kami antara ke rumah paman kami ini belum Islam, bukan Islam ya, Konghucu gitu kan. Jadi dia kasih kami makan, kami tidak ambil makan gitu ya. Kami tidak ambil makan juga. Dan air minumnya kami tidak minum dari gelas dulu, kami ambil aqua minum. Jadi kami ditegur dia sini sekitar. Kamu ini gimana baru Islam? Dalam bus sudah sampai gitu fanatik atau gitu kan? Pak Haji di depan rumahku sebelah aku tuh kalau datang sini bilang mau minum makan gitu. Kamu sudah begitu nih. Jadi aku bilang, paman ini bukan karena aku takut Allah. Karena aku sudah paham, sudah belajar bahwa kalau aku memakai minuman gelas paman tuh harus cuci dulu tangan sekali. Lalu dengan air lagi kan, 7 kali kan, 1 kali dengan tanah, 7 kali dengan air kan. Jadi saya kan tak mau repot, paman nanti repot kan, nah harus gitu kan. Jadi saya minum dari aqua gelas saja. Nah itu hukumnya begitu paman. Jadi kami bukan fanatik atau nada-nada, bukan berlebihan, tapi memang ada hukumnya, ya kan. Nah ada aturannya, tidak bisa sembarangan gitu. Nah dia ngerti, paham, baru sikapnya melembut. Kadang dianggapnya kami ini mungkin terlalu fanatik gitu kan. Itu memang aturannya begitu kan. Nggak bisa kita sesuka-sukanya. Nggak bisa lagi kita spiring gitu, semeja gitu. Makanya kalau orang ini orang kita Chinese mau pindah agama ke yang lain selain Islam tidak masalah, karena kalau dia di Islam tidak bisa satu meja lagi pas lagi acara Imlek atau Natalan atau apa. Tapi kami datang Pak, kalau maksudnya itu semeja makan gitu. Makan kami kalau di restoran kami makan. Boleh ya. Tapi kalau di rumah kami nggak. Di rumah kan acara itu kan di rumah. Tapi kalau pernah kami di Jakarta, dia tuh paham, dia kan orangnya bergaul. Kalau kami ke Jakarta dia selalu ajak makan keluar. Iya, tante mau makan apa kalau aku udah keluar, nanti aku beliin deh. Air minum dia beli galon besar-besar tuh, yang 1 liter lebih kan, beli sebesar taruh. Nanti kamu mau minum ambil terus. Jadi dia sudah paham. Iyalah, udah ngerti. Sebab orang tuh karena tak paham nggak suka penilaian negatif. Kalau orang tak paham menjelaskan juga susah gitu. Iyalah. Ini kalau kita sudah paham ya kayak Cici sudah paham kan, belajar dan belajar, jadi bisa ngasih tahu tuh secara jelaskannya pelan-pelan. Nggak boleh kasar karena menjaga apa juga, menjaga akhlak kata orang. Jangan juga mengkafirkan orang. Oh iya, nggak boleh ya. Karena kita nggak tahu, mungkin dia pas meninggalnya masuk Islam,
itu kan Hati orang siapa? ya itu kan hati punya Allah. Iya. Saya paling tidak setuju kenapa ya? Ini ada teman saya malah Iya. dia bukan orang Cina tapi campuran dari di luar inilah yang di luar yang beragama Kristen. Dia punya suaminya Islam. Seharusnya suami Islam ini membimbing Jadi istrinya, ya. iya. Jadi apa ya, Imam keluarga. tapi kalau dia marah cuci makinya ke bawah, marahin apa kafir kamu. Tapi istrinya tak berani begini. Jadi sekarang sudah mualaf. Dia sudah marah lah. Jadi maksudnya itu udah belajar belum? Belajar lagi belum? Baru sekedar mualaf gitu. Mungkin dia pernah belajar lah. Dia kan sudah bisa sholat. Jadi kami adalah Harus pendamping lah Cece, mendampingi dia supaya dia ini lebih paham lagi. Suaminya juga foto dikasih itu juga kasih masuk. Ini dia orangnya tidak ini. Saya dengar dia pernah mantuk mobil. Harus orang laki-laki lah yang masih tahu gitu. Ya, dia rumahnya dekat Ustad. Ustad kan? Selang beberapa rumah. Minta tolong sama Ustad. Ano? Karena kamu situ tak ada yang berani ngomong. Iya. Ya, seharusnya itu memang harus dibimbing kan. Jadi mungkin momen juga lah cari kerja susah sekarang kan. Jadi anak-anak itu makan, anak tidur. Cuma kami paling tidak setuju, janganlah caci maki istrimu. Sedangkan kita Islam yang laki-laki tidak sholat ke masjid, itu tidak ikut Jumat disebut kafir. Ya kan? Itu kali betul-betul. Ya. Jadi bukan sekedar mencaci maki orang di luar sana, jangan sampai terucap lah ya. Karena aku itu tidak baik kebenarannya bagi mereka juga anggap kita ini seperti memisahkan diri. Jadi kita bisa menjelaskan pelan-pelan lah. Kita tidak tahu hidayah itu datang kapan. Mana tahu kita sudah meninggal dia baru dapat hidayah. Benar nggak? Ya apa salahnya kita jelaskan secara pelan-pelan. Tapi jangan pakai kekerasan ya. Dengan bahasa yang halus lah. Ya pokok kami kan bisa bilang muka tak hanya Allah bisa satu. Enggak aku ini banyak dosa. Ya kamu ucaplah astagfirullah. Enggak enak kau bilang kau tak kami serah. Apa Pak Abdul kan cuma satu. Maaf punyanya. Dia mungkin belum dapat hidayah dia bisa. Kan? Tapi adik kami bisa Pak. Semeninggal itu nggak akan kurang kami bisa. Dan kami ajar alhamdulillah astagfirullah bisa dia. Kami sudah subhanallah kami pernah kami waktu sebelum dia meninggal tuh dia kan meninggal hari Senin. Hari Sabtu tuh kami jumpa dia kami bawa ke dokter berobat. Hari Minggu kami kunjungi dia. Waktu Sabtu tuh kami masih pesan dia mengucaplah la ilaha illallah aku bilang kan. Jangan sampai tidak, karena kita tidak tahu meninggal kapan. Aku cuma dilihatinnya begitu kan. Tidak tahu lah diucap atau tidak. Gitu kan. Tapi dia, insya Allah dia dimudahkan meninggal. Dia meninggalnya bisa dari lantai turun ke bawah, baring di lantai. Ya kan? Nah, kan untung dia, maksudnya tidak merepotkan orang, ya tidak merepotkan kan. Ada yang sambil mau meninggal kan. Sakit gini kan, berbulan, bertahun ya, ini dimudahkan ya. Jadi dia meninggal pokoknya lebih mudah dari usianya. Terus itu dia dimakamkan secara apa? Secara itulah dia ada saksi masih. Dikubur atau dikremasi? Ya, dikubur. Kami juga tak mau, maksudnya hari itu dia meninggal kami langsung bilang kubur. Pas Koko juga setuju, hari itu kubur langsung. Dia meninggal subuh kan? Lebih cepat lebih baik. Subuh jam 2 langsung kubur. Cuman dia tak punya saksi bahwa dia bisa tidak. Dan besok kami nak bilang kuburkan secara Islam nanti kamu pula yang ini kan. Iya, biarlah kuburannya secara ini itu yang penting dia sampai ke surga sama. Wallahu a'lam ya, Allah yang maha kuasa. Allah kan surga itu kan rahmat Allah. Rahmat Allah kita sembahyang rajin itu belum tentu ya, karena kita hati kita yang dilihat Allah.
hati. sebiji sawi. Kalau ada hati di dalam hati itu Kolbu salin. angkuh, sombong. Nah, itu karena sombong itu kan sifatnya iblis, setan. Iya. Nah, itu belum tentu deh, walaupun dia ahli ibadah gitu. Jadi, Tapi dalam hatinya ada sebiji sawi kata Ustaz tuh, ada di dalam hatinya, nah itu belum bisa dimasukin dulu. Jadi setiap saat kita ucap Astagfirullah, astagfirullah, karena kita subhanallah, kan hati subhanallah. ini nggak tahu mudah berubah. Jadi istilah itu kalau kita sudah dekat sama Allah, jantung kita ini tiap berdetak tuh zikir tuh Allah, Allah, Allah. Memang kan kadang bilang orang jadi muslim itu berat. Ya, kalau kita musuh-musuh jangan nih. Kalau kan sudah bercanda kan berat tuh di awal aja. Dan di pulau kan Allah juga bilang kamu yang kira kamu beriman tanpa diuji kan akan kuberikan. Iya, sudah ada dalam Al-Quran ya. Jadi tidak bisa kamu sudah muslim. Ada yang Pak muslim dia pikir dia bisa tayong dadak, pikir dia beli tayong, habisin duit, tambah hancur ya. Iyalah. Gak bisa begitu. Muslim kamu sudah jalankan kewajiban, ya. Karena di Islam Belajar. tidak ada diajarkan seperti itu. Kalau mau kaya berusaha, main togel tuh tidak ada diajarkan. malah menyesatkan kita. Jadi dia tuh Islam tuh agamanya, Muslim tuh orangnya. Jadi kita kan juga setiap kita kalau sudah muslim pun harus belajar terus. Iya, sampai mati kita harus belajar. Iya, jangan mau belajar ya, tidak boleh. Allah bilang kita harus cerdas belajar. Jangan kebodohan. Itu ancamannya nggak bakal dulu jangan main. Jadi ini belajar. Di dalam itu kan sampai sekarang secanggih ini zaman sekarang ini ilmu di dunia tuh belum seperempat dikuasai manusia, belum seperempat. Jadi makanya kita tuh harus belajar terus sampai kita mati. Karena Tapi sudah kadang cukup. Sedih ya anak muda sekarang apa? Mereka maunya pikir apa? Mati apa? Muda kaya raya, mati masuk surga. Mana ada istilah begitu? Tidak ada ya. Kita dari muslim kita harus belajar. Jadi jangan perintah Allah itu wajib. Sholat wajib, jangan main-main dengan tidak sholat. Wajib. Nah wajib itu keharusan. Harus. Satu kali tinggal itu, namanya tuh. Wajib itu kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau rugi ya. Jadi apa arti Islam buat Cece sekarang nih? Emang bertangan hidup Islam itu indah terus. Itu kita memang harus beriman pada Islam. Iya. Karena Islam itu namanya berserah diri kepada ya. Allah. Kita ini dari mana datangnya? Harus kita mikir. Kita kan diciptakan Allah. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah. Dan Allah berjanji akan menjaga kita. Dan Allah juga bilang hanya Islam itulah satu-satu agama yang menuju ridho Allah. Iya. Nah, jadi jangan pula karena ekonomi kita tergoda ikut-ikutan. Terus sekarang banyak begitu. Kayak di sebelah ya, dikasih Indomie sedus, minyak 1 kilo, pindah agama yang sampai. Kita itu bukan mainan gitu. Sombong itu tidak boleh. So, kita di kemana kita kan ada kotoran terus kita bawa. Iya. Menurut kita kan tongkai, ya kan? Tongkai. Memang setiap manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Makanya kita dikasih Allah istighfar. Istighfar, berusaha untuk sempurna wala, untuk memotivasi. Pesan untuk ini ya, pemirsa di luar sana yang nonton, apa pesan yang bagi pesan ya mu'alaf atau yang belum mu'alaf gitu? Bagi yang kita yang sudah beriman ya, jangan melalaikan sholat lah
jangan satu kali pun kamu tidak sholat. Ini Hmm. kalau bisa lupa, tapi itu kan bisa Bisa di ini. kodok. Ya. Jadi sholat itu utama. Kami sering melihat remaja-remaja itu udah mau sholat, padahal kewajiban sholat itu mulai aktif balik. Sholat. Kalau bagi yang malah itu belajarlah. Kita diwajibkan belajar sampai kita dipanggil pulang Allah, sampai ke liang lahat. Kehadirannya ya kan? Belajar. Kita pun diwajibkan belajar dan mengajar. Jadi yang rasa belajar aja. Jadi belajar itu ada 3. Belajar untuk diri sendiri. Simpan untuk diri sendiri itu tidak boleh. Jadi kita belajar dan mengamalkannya. Belajar dan mengamalkannya. Iya. Kalau itu satu hal yang kecil yang kita ketahui ya, kita harus tetap menyampaikannya. Karena sekarang ini kaki zaman, badannya besar, ekonomi sering menjatuhkan orang. Kekufuran bisa menjadikan orang kefakiran. Kufur karena kefakiran bisa menyebabkan kekufuran. Karena kekurangan dan dia terdesak. Bisa kan, misalnya ada teman kita sudah Islam, pernah belajar sholat dengan kita, karena dia tuh menikah dengan orang Islam, tapi orang Islam ini Ustaz kalau mau jadi suami yang bertanggung jawab. Mungkin karena di situ letaknya. Itu balik lagi ke Kristen. Ya. Nah, itu kayak beda aja. Orang kalau masuk Islam karena pernikahan tidak bisa bertahan. Terus Islamnya pun Islam KTP gitu. Kalau Cece ini murni datang hidayah ke Cece ini bukan karena paksaan, bukan karena nikah, memang dari panggilan hati gitu. Insya Allah ada teman-teman kami juga itu karena pernikahan Islam, tapi beruntung lah dia ya, maksudnya berbahagia lah dia bisa tetap bertahan imamnya, bahkan mau belajar. Ada yang bilang dengan saya, suami saya tuh lebih taat dari saya. Dia malah, tapi kalau dia sholat dia lebih taat. Kalau iri untuk ibadah boleh, tidak masalah. Ibarat itu untuk memotivasi kita lebih gitu. Itu harus belajar. Makanya harus belajar sampai kita dipanggil pulang. Itu kan Allah pesan begitu kita di Al-Quran ada. Jadi harapan Cece ini ke depan sebagai muslimah apa baik? Harapannya ya jangan menyanyiakan waktu. Waktu itu adalah sangat berharga. Nonton sinetron nggak jelas, film-film Korea itu juga ada yang begitu kan? Iya, drakor ya. Tiap hari ketemu itu yang dibicarakan. Apa salah langkahkan kaki ke majelis taklim? Kan kata Allah kita mengangkatkan kaki ke majelis taklim kita itu seperti berperang. Dan fisabilillah. Syahid. Iya, kita kalau meninggal bisa kita mau belajar. Kita bisa syahid. Jadi belajarlah. Seperti kita berperang, perang. Kalau akhirnya berperang, kita ikut majelis taklim. Majelis taklim itu ilmu banyak, kita duduk situ aja sudah berkah. Walaupun ngantuk. Walaupun dia tidur. Insya Allah ya. Banyak kami usahakan, insya Allah lah ya, kalau lebih sehat. Belajar. Makanya kami sekarang tim relawan jadi belajar ini. Itulah tujuan mencerdaskan bagi seluruh. Mencerdaskan umat melalui Al-Quran. Karena kita nih Muslim, cuma berapa puluh persen yang benar-benar Muslim. Banyak yang belum bisa baca Quran. Jadi kalau bagi yang belum bisa baca Quran, nggak usah segan-segan. Kami mau datang kepada sedapat mungkin yang ilmu yang kami dapat kami sampaikan. Enggak, tetangga kami pembantu misalnya rumah tangga, tapi dia malu masuk ke
masjid, masuk majelis taklim, kalau diajak kawannya, dia bilang kamu datang ke tempatku ada belajar, nggak usah bayar, gratis, udah kenal ini kan, karena aku siapin buku untuk mereka, buku untuk panduan kan ya, belajar, itu beritahu lah, kataku kata siapa, nah, jadi harus belajar, kita harus belajar. Jadi jangan pokoknya kami Riawan tidak ada kami dikasih duit dah. Iya. Murni nilai ta'ala ya. Nilai kan. jadi pernah Kalau kita dikasih duit berarti kita namanya itu mengharap imbalan dari manusia. memang sering ditanyain gitu. Kita harusnya. Jadi kalian digaji loh. Jadi kayak mana kok kamu beli minyak di mana? Rezeki itu tidak ada itu. Kalau Tuhan ngasih itu tidak ada pintunya gitu. Dari kiri, tidak dari depan, dari belakang, dari kiri. Kan apa? Kayak 1.000 dinar kan, kerja yang orang kalau jadi orang pendukungnya saya bergerak. Jadi Allah memberikan kita rezeki dengan sangka-sangka. Dari mana ya? Dari kiri, dari kanan. Teman-teman yang nama kita tidak pernah menolong. Kita nggak dikasih Nah, begini. Itu rezeki. Orang 3. Rezeki. Pikir 3 orang langsung berangkat. Langsung berangkat. Yang satu sudah berangkat, yang 2 nih dia tanggal 15. Yang satu ini dia ibu relawan biasa. Kita sih berangkat duluan. Yang 2 ini memang ustazah. Nah, ini nanti Belum tanggal tanggal 15. Insya Allah itu benar. Ya Allah, tidak pernah kepikiran dia kalau dia bisa dapat undangan ke rumah Allah. Memang rezeki itu tidak bisa diduga-duga dari mana arahnya. Jadi sekarang hidup tidak mudah ya Pak ya. Cari kerja tidak mudah ya. Kan? Itu tantangan hidup deh. Kalau kita mengeluh, tidak boleh. Ya tidak boleh ngeluh.